Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radana Jayanti dengan NIM 210701501135 dari kelas I. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Baik, materi yang akan kita bahas pada video kali ini terbagi menjadi 7 bab. Yang pertama, bab pendahuluan. Yang kedua, materi psikologi pada masa Yunani kuno. Yang ketiga, psikologi pada masa Helenistik. Yang keempat, psikologi pada masa dunia Islam. Dan yang kelima, psikologi pada masa pencerahan. Yang keenam, terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang behaviorisme. Ke pembahasan bab pertama, yaitu pendahuluan tentang apa sih itu sejarah aliran psikologi. Nah, secara bahasa, psikologi merupakan ilmu tentang jiwa. Namun, pemahaman mengenai jiwa tersebut dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Jiwa yang dulunya dimaknai dalam pengertian luas, dewasa ini psikologi modern hanya membatasi pada perilaku dan proses mental saja. Pendefinisian tersebut bisa dipahami, keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah atau rasional dan empiris, kemudian memaksa pakar psikologi untuk mengeluarkan aspek-aspek yang dianggap tidak rasional dan tidak empiris dari ruang lingkup bahasan psikologi. Diakui banyak kalangan bahwa psikologi modern mulai muncul pada tahun 1879. Dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai pencetusnya. Namun, Edwin Smith Papyrus menunjukkan bahwa pada zaman Mesir kuno pun sudah ada upaya untuk menghubungkan antara otak dan perilaku. Ide-ide mengenai psikologi pun ditemukan dalam beberapa bangsa seperti Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Sejarah pemikiran psikologi baiknya dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa psikologi agar memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai psikologi, memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, menghindarkan mahasiswa dari jatuh 2 kali pada lubang yang sama, menstimulasi munculnya ide-ide baru mahasiswa dan memenuhi rasa ingin tahu mahasiswa mengenai suatu pemikiran tertentu. Sejarah mencatat bahwa perkembangan pemikiran psikologi selalu berkaitan dengan isu-isu tertentu. Ada banyak isu yang menjadi sorotan dari berbagai pakar psikologi, namun ada beberapa isu yang dari waktu ke waktu selalu muncul. Isu tersebut antara lain isu tentang jiwa, karakteristik alamiah manusia, relasi jiwa dan raga, sumber pengetahuan dan universitas versus realitas pengetahuan. Nah, bab kedua yaitu menjelaskan tentang psikologi pada masa Yunani kuno. Menemukan bahasan secara spesifik mengenai psikologi pada masa Yunani kuno bukanlah sesuatu yang mudah. Namun terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Pada filsuf tersebut antara lain Thales pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi, Heraklitus pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi, Parmenides pada tahun 540 sampai 470 sebelum Masehi, Empedokles pada tahun 492 sampai 435 sebelum Masehi, Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, dan lain-lain. Pemikiran mereka memang tidak secara spesifik berbicara tentang topik-topik yang selama ini dibahas dalam psikologi. Mereka lebih banyak bicara tentang filsafat alam, prinsip dasar dari segala sesuatu, dan bagaimana manusia sampai pada pengetahuan yang meyakinkan, atau epistemologi. Penjelasan ilmiah mengenai gejala alam pertama kali disampaikan oleh Thales. Thales menekankan pentingnya penjelasan ilmiah dan meminimalisir penjelasan supranatural.
Thales berusaha mencari elemen dasar yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan menyimpulkan bahwa elemen dasar tersebut adalah air. Setelah Thales, kemudian ada juga para filsuf yang berspekulasi tentang elemen dasar tersebut, seperti Heraklitus, Empedokles, ataupun Pythagoras. Selain mengenai elemen dasar, pada zaman Yunani kuno juga terdapat diskursus mengenai kemampuan manusia mencapai pengetahuan objektif. Heraklitus menganggap bahwa realitas itu dalam proses menjadi atau baginya yang pasti adalah perubahan. Berbeda dengan Heraklitus, Parmenides justru menganggap bahwa segala perubahan itu adalah ilusi. Jika Heraklitus meyakini informasi indrawi dapat mengantarkan pada kebenaran, Parmenides meyakini bahwa rasiolah yang dapat menyampaikan pada kebenaran. Diskursus ini terus berlanjut sampai dengan eranya Socrates, Plato maupun Aristoteles. Setelah muncul kaum sofis yang pesimis terhadap kemampuan manusia mencapai kebenaran objektif, Yunani kuno kemudian memasuki masa emas di eranya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa ini, filsafat menjadi lebih antroposentris dan hal itu tampak pada filsafat Socrates. Adapun filsuf di masa Yunani kuno yang pemikirannya lebih banyak bersinggungan dengan psikologi adalah Plato dan Aristoteles. Bab ketiga membahas tentang psikologi. Pada bab 5 kita akan mengetahui tentang bab ke-6 membahas tentang bab yang terakhir